Pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai setelah sempat mengalami penurunan. Kemarin angka kasus COVID-19 kembali melonjak, bahkan memecahkan rekor baru. Kepatuhan masyarakat pun dianggap mulai kendur dengan semakin banyaknya aktivitas berkerumun yang dilakukan masyarakat meski pandemi belum usai. Ya, jangan abai karena pandemi belum usai, itu tema Prime Time Talk kita hari ini dan sudah bersama kami Bapak Tri Yunis Miko Wahyono. Maksud kami Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia. Baik, Pak Tri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang ingin saya tanyakan, ini pandemi kan belum selesai, Pak Tri. Namun warga sepertinya mulai mengendurkan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan. Lalu bagaimana Anda melihat ini, Pak Tri? Ya, jadi dengan adanya libur panjang kemarin, kemudian demonstrasi Undang-Undang Hak Cipta Kerja, kemudian penjemputan Habib Rizik, maka saya melihat bahwa sebagian orang sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan. Dan terbukti pada hari terakhir ini kasus COVID melonjak besar, lebih dari 5.000 begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai abai begitu. Padahal COVID ini akan selesai bukan juga bulan Desember ini, pada waktu ada vaksin 10.000 dosis, bukan juga pada bulan Juni 2021, pada saat ada dosis 100 juta dosis, dan bulan Desember 2021 pada saat ada 200-an juta dosis. Kemungkinan akan selesai Desember 2021 kalau 80% penduduk Indonesia divaksinasi. Kalau tidak 80%, maka ada sisa-sisa kasus, kemudian itu potensi menyebar lagi. Dan vaksin itu memberikan kekebalan jangka pendek, 1-3 tahun. Saya juga 1 tahun lebih begitu. Jadi harus diulang atau vaksinasi lagi pada tahun berikutnya, pada tahun 2022 begitu. Jadi kalau pada tahun 2002 juga tidak 80% cakupannya, akan diulang sekali lagi pada tahun 2023. Jadi akan 3 tahun dan harus mencakup cakupannya 80%. Jadi kalau mau cepat, marilah kita bersama-sama kompak pada Desember 2021, kemudian kita harus mencapai cakupan lebih dari 81% untuk menghilangkan penyakit COVID ini dari Indonesia. Jadi harus semua orang paling tidak 80% divaksinasi, begitu Pak. Ya, Pak Tri, ini kan pemerintah sudah begitu gencar menghimbau masyarakat dengan gerakan 3M, ingat pesan ibu dan lain-lain. Tapi nampaknya masyarakat tetap saja abai, tidak mematuhi apa yang dihimbau oleh pemerintah. Ini sebenarnya apa yang salah? Apakah memang kurangnya pengawasan atau tindakan tegas dari pemerintah atau dari petugas keamanan untuk menindak para pelanggar dari protokol COVID ini, Pak? Atau seperti apa menurut Anda, Pak Tri? Ya, tidak begitu gampang untuk mengharapkan penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang berbagai macam suku bangsa, berbagai pendidikan, kemudian berbagai macam adat istiadat, berbagai macam agama begitu. Jadi kita masyarakat yang majemuk begitu. Jadi tidak cukup hanya pakai hukum pendekatannya, pakai penyuluhan. Jadi penyuluhan sebelum vaksinasi ini harus besar-besaran disampaikan kepada rakyat Indonesia dengan berbagai pendekatan, baik itu kultur, agama, pendidikan. Jadi harus besar-besaran. Tidak cukup dengan pendekatan hukum begitu. Jadi menurut saya, mari kita lakukan penyuluhan besar-besaran kepada seluruh masyarakat, baik yang berpendidikan tinggi, baik yang kulturnya berbeda, begitu orang Batak juga berbeda pendekatannya, begitu orang Jawa, orang Sunda, orang sebagai macam suku adat. Dan agamanya berbeda, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu begitu.
Jadi mari kita mencoba melakukan penyuluhan kesehatan dengan berbagai pendekatan, kemudian besar-besaran agar Desember 2020 kita bisa vaksinasi lebih dari 80%. Saya takut sebenarnya vaksinasi akan banyak penolakannya di masyarakat. Ya, menurut Anda tadi mengatakan masyarakat akan menolak vaksinasi. Ini menurut Anda faktor apa sehingga masyarakat ini bisa atau akan menolak vaksin ini, Pak? Ya, jadi saat tadi bahwa masyarakat jarang memakai, itu juga memakai pada kelompok tertentu masih banyak yang tidak memakai begitu. Baik itu di kota-kota tertentu ya, kemudian apalagi di desa. Jadi saya sudah jalan-jalan ke kota dan di desa begitu. Jadi di desa itu amat kecil yang memakai protokol kesehatan. Jadi saya melihat juga akan ada potensi penolakan virus vaksin COVID-19 terhadap masyarakat di desa, karena isunya banyak berkembang. Makanya jadi isu bahwa COVID belum selesai lah vaksinnya, kemudian bahayanya banyak lah, maka di negara lain ditolak begitu. Jadi isunya banyak begitu. Jadi marilah kita berikan penyuluhan yang benar tentang vaksin COVID-19 kepada masyarakat agar sampai di desa-desa begitu, enggak hanya di kota saja begitu. Kemudian dengan pendekatan yang benar, baik itu pendidikan, kultur maupun agama, gitu kira-kira Mas. Iya, tapi dari pantauan Anda atau analisa Anda sejauh ini kira-kira vaksin yang mungkin dalam waktu dekat ini bisa kita gunakan ini vaksin dari negara mana, Pak? Ya, jadi vaksin yang berhasil dibeli Indonesia itu dari Pharma Sinopharm dan Sinovac serta CanSino begitu. Jadi baru 3 besar pabrik farmasi begitu bisa dibeli begitu. Jadi belum ada dari yang lain. Kemudian itu akan datang bulan Desember 2020. Kemudian Juni 2021 dan Desember 2021. Nah, kalau itu dibeli, sedangkan isunya sudah banyak, maka ini berbahaya buat Indonesia begitu. Jadi kita sudah besar membeli triliunan rupiah, kemudian tidak digunakan dengan tepat, tidak digunakan agar tujuan vaksinasi itu tercapai, yaitu membasmi penyakit COVID-19 sampai Desember 2021. Jadi kalau bisa itu diantisipasi oleh pemerintah besar-besaran melakukan promosi vaksinasi dan menghindari penolakan. Jadi kalau nggak salah MUI sudah ikut dalam penjajakan vaksin COVID-19 di China. Mudah-mudahan hasilnya baik. Kalau itu hasilnya tidak baik, lebih lagi penolakannya akan panjang. Oke, Pak Tri, hari ini kan kita lihat pantauan ke puncak, tempat wisata puncak ini banyak masyarakat ini seperti sedia kala seperti tidak ada COVID, tapi justru tindakan dari petugas ketika ada atau melihat warga yang tidak menggunakan masker ini justru memberikan masker. Apakah ini bentuk sosialisasi yang efektif menurut Anda? Bukan tindakan tegas yang diberikan, tapi justru memberikan masker kepada masyarakat. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah butuh tindakan yang tegas agar masyarakat juga memiliki efek jerah begitu, Pak Tri? Ya, jadi berbagai macam pendekatan kita harus lakukan. Jadi pendekatan tadi adalah pendekatan humanis gitu. Ada pendekatan hukum, diberi hukuman begitu. Kemudian pendekatan lain juga kita harus lakukan. Jadi ada pendekatan kultural, jadi lewat kepala adat gitu. Kemudian pendekatan macam-macam harusnya dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka kemudian efeknya akan berbeda-beda begitu. Jadi yang satu ada penolakan karena adat, yang satu ada penolakan karena agama, yang satu ada penolakan karena macam-macam begitu, karena efek samping dan sebagainya. Jadi ini harus diantisipasi oleh pemerintah
kemudian harus dilakukan penyuluhan yang benar, baik ke seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya sekedar uji coba menyuntik itu gampang, menyuntik orang, tapi untuk mencapai cakupan 80% itu susah. Jadi saya sudah keliling Indonesia untuk mencapai suntikan yang rutin saja, imunisasi rutin, juga susahnya minta ampun. Jadi bagaimana ini untuk cakupan imunisasi yang baru akan dilakukan untuk Indonesia. Oke, makasih. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama Prime Time.